Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Sari dengan NIM D1A1211030 dari jurusan Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Haluleo. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi pendidikan Pancasila yang berjudul Menelusuri Konsep dan Urgensi Pancasila sebagai Ideologi Negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final mata kuliah pendidikan Pancasila. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu ideologi? Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the science of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arahan dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Selanjutnya, kita mengenal terlebih dahulu sejarah konsep ideologi. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan di studi Tracy pada penghujung abad ke-18. Tracy menyebut ideologi sebagai science of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu hayalan belaka yang tidak mempunyai arti praktis. Hal semacam itu hanya impian belaka yang tidak akan ditemukan dalam kenyataan. Menurut George Lerain, menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan Borges dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Kemudian ada Niccolo Machiavelli, merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahasnya, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menonjolkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Ideologi bagi Marx tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita, dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif gelap yang menipu kesadaran pasif. Tokoh-tokoh Indonesia yang mendefinisikan ideologi. Yang pertama ada Sastra Peja. Beliau mengatakan, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian yang kedua ada Suharyanto. Beliau mengatakan, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang ketiga ada Mubiarto. Beliau mengatakan, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Tokoh-tokoh pemikir ideologi. Yang pertama ada Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Yang kedua, ada Alvin Goldner. Ideologi sebagai proyek nasional. Goldner menyatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Yang ketiga ada Paul Hirsch. Ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch meletakkan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis.
Corak ideologi. Ada 4 corak ideologi. Yang pertama, seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Yang keempat, berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Fungsi ideologi. Ada beberapa fungsi daripada ideologi, diantaranya sebagai struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Kemudian, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolahkan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Jenis ideologi. Ada beberapa jenis ideologi. Yang pertama, ideologi Marxisme-Leninisme. Merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada 2 prinsip. Pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Dan yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Nah, yang kedua, ideologi liberalisme. Merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Artinya, lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, ideologi sosialisme. Merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Yang keempat, ideologi kapitalisme. Merupakan suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi beberapa bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan keberagaman kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastrapeja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Dan yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Dan yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Dan yang kelima, nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila.
Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Tantangan Pancasila. Tantangan Pancasila meliputi terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media massa, bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme yaitu yang pertama, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengecam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Dan yang ketiga, aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Tantangan Pancasila yang kedua yaitu narkoba. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. Yang kedua, perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai materi konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga materi yang saya bawakan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.